kepada Ustaz Edi saya persilakan. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyahu na'budu wa iyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi. Amin. Amin apa, Bu? Amin. Judulnya tahun belum apa? Yang aminin doa saya doain hidupnya berkah. Bisa berangkat ke Mekah. Tawaf keliling Ka'bah. Malam di Musdalifah. Pulang dari Mekah bisa bikin tanah. Yang belum nikah saya doain dapat jodoh anaknya Pak Lurah. Anak satu-satunya memberikan keturunan soleh dan solehah. Mati pun saya doain husnul Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi. Amin. Wa akhrijna min nuril wahmi. Wa ftah alaina bi ma'rifatil ilmi. Wa ahsin akhlaqana bil ilmi. Wa sahhil lana abwaabal fadli. Wansur alaina min khazaini rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang saya hormati orang tua kita yang tadi diberikan sambutan, yaitu tokoh masyarakat Bapak Ustaz Ahmad. Kita doakan beliau diberikan panjang umur, dan afiat. Semoga hidupnya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga yang saya hormati para dewan penasehat perumahan Cibintang Indah Residen. Kemudian yang saya hormati Ketua Paguyuban Perum Cibintang Indah Residen Bapak Mukhlis yang masih muda tadi ya. Tidak lupa juga segenap warga Perum Cibintang Indah Residen. Tak lupa yang saya hormati kedua sahabat saya yang udah lama gak jumpa katanya, yaitu Al-Ustaz Muhammad Nur dan Ustaz Muhammad Nawawi. Beliau ini selain sahabat, guru saya juga, Bang. Jadi dulu waktu kuliah kalau jam istirahat yang ingetin saya berangkat ke masjid mereka berdua. Yuk kita ke masjid sholat jamaah. Ini beliau. Jadi saya belajar ngajinya sama beliau. Beliau yang ngajarin saya Iqra sampai saya bisa baca Quran. Begitu udah selesai sholat dari masjid, keluar dari masjid, sampai yang ngajarin muka sendal di mereka. Jadi mudah-mudahan saya ketemu hari ini. Alhamdulillah Allah pertemukan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita memperingati acara 10 Muharram atau biasa disebut dengan santunan yatim. Sebelum saya berbicara masalah Muharram, saya mau ngasih hadiah dulu buat anak-anak yatim. Masih ada anak yatim di sini? Masih ada nggak? Udah pada pulang, masih saya ngasih hadiah buat abang-abangnya. Gak apa-apa dah, ya. Abang-abang, saya mau nanya nih. Kalau yang namanya bulan Januari, Februari, Maret, April kita udah hafal dulu kepala. Yang pertanyaan saya mau kasih buat abang-abang, apa nggak bulan-bulan Islam, Bang? Abang? Ada yang abang? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab,
Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada yang apa, Dek? Apa namanya itu kasih kitab, Dek? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bang, ada yang apa, Bang? Atau dari luar minggu, gocap saya kasih bukan? Ya, masuk kantong lagi, boleh singgung dah. Masuk kantong boleh singgung. Ayo, angkat tenang aja saya kagak galak. Tom, ada yang apa, Pak? Usman apa? Ya, masuk lagi di rumah. Kagak ada yang mau. Ya udah, baik. Masuk lagi, kita beri porsi kita bermain. Jadi kalau kita berbicara bulan-bulan Islam, sebenarnya bulan-bulan Islam ini sudah ada sejak lama. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Inna iddatus syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Jadi kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Sudah ada sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 4 Allah katakan arba'atul hurum. Salah satu tawaliyah, ada 3 bulan yang berdampingan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang agak jauhan adalah bulan Rajab. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk kepada bulan Muharram. Ada 4 bulan Muharram, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala sangat memuliakan bulan Muharram. Ternyata banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang berkaitan dengan para nabi dan para rasul yang terjadi pada bulan Muharram. Apa di antaranya? Baik, insya Allah kita akan bahas satu persatu. Pertama, Nabi Adam alaihi salam, beliau diterima taubatnya oleh Allah, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Pertama kali ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam, Allah kumpulkan para malaikat. Allah katakan di hadapan malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini dari golongan manusia. Ketika itu ada malaikat yang protes. Kata malaikat, Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat, wahai Allah, apakah engkau akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini dari golongan manusia yang nanti bakal menjadi pertumpahan darah, keributan di mana-mana? Apa jawab Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, sesungguhnya aku lebih tahu daripada apa yang engkau tidak ketahui. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Adam itu manusia berbentuk datuk. Jadi kalau kayak kita mau bikin adonan, Allah pun sama, ya, membuatnya itu dari tanah liat. Dijadikan Adam dari tanah liat, setelah itu dihidupkan oleh Allah di dalam surga. Merasa Nabi Adam kesepian di dalam surga, Allah tanya kepada Adam, wahai Adam, butuhkah engkau seorang teman? Jawab Adam, iya. Ternyata Pak, seenak-enaknya surga, yang namanya tempat paling enak, kalau hidup cuma seorang diri rasanya gak enak. Begitu juga kita hidup di perumahan ini, Pak. Kalau kita cuma mementingkan diri kita sendiri, nggak peduli sama tetangga, rasanya hidup ini sangat hambar. Ya, Aristoteles pernah mengatakan manusia itu adalah zoopolitikon, manusia yang hidup bersosial. Tidak akan manusia bisa hidup tanpa butuh dengan pertolongan orang lain. Sehebat apapun manusia, sebanyak apapun harta yang dia punyai, pasti butuh yang namanya bantuan orang lain. Betul?
melihat ada mayat jalan sendiri? Gak ada kan? Pernah melihat ada jenazah pengen dimandiin, teriak jangan dimandiin, kok bisa mandi sendiri? Ada nggak? Nggak ada. Ini menunjukkan apa? Bahwa kita butuh dengan orang lain. Maka dari itu kita hidup di sini, jangan pernah merasa diri kita paling hebat, jangan pernah merasa kita tidak butuh bantuan orang lain. Yuk sama-sama kita hidup beruyung, karena saya juga tinggal di perumahan. Ya, yang namanya kita tinggal di perumahan, berbagai macam orang dengan watak dan karakter yang berbeda. Kita kumpul jadi satu di sini. Yuk sama-sama kita berada di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya lanjutkan pada cerita Nabi Adam. Setelah Nabi Adam Allah ciptakan, kemudian Allah jadikan juga pasangannya Nabi Adam yang bernama Siti Hawa. Setelah mereka hidup di dalam surga berdua, Allah katakan, wahai Adam dan Hawa, kau tinggal di dalam surga, kau makan semaumu, kau minum sesukamu, tapi ingat Adam dan Hawa, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan sekali-kali kamu berani mendekati pohon ini, berani mendekati pohon ini, kau termasuk orang-orang yang zalim. Ternyata setelah Allah memberikan wasiat seperti itu, rupanya yang namanya iblis tidak senang kalau ada orang taat terhadap perintah Allah. Jadi kalau ada orang yang gak senang melihat orang bahagia, gak usah heran, berarti itu masih keturunannya iblis. Jadi setelah Allah memerintahkan kepada Adam dan Hawa, datang dari istrinya. Pertama kali yang dibisikin itu adalah Nabi Adam. Hai Adam, iblis, kamu tahu gak kenapa kamu gak boleh makan buah ini? Gak tahu, gak tahu iblis, kata Adam. Bodoh kamu dah. Kenapa? Khuldi itu artinya kekal. Artinya kalau kamu makan buah ini, kamu bakalan kekal ada di surga. Makanya Allah nggak mau kamu ada di dalam surga. Ini bisikan iblis, hati-hati. Kadang-kadang sesuatu membisikkan kita seakan-akan enak, tapi bukan enak, malah nyakitin kita. Ngapain sih berangkat ke masjid, udah nggak enak, mendingan juga nonton TV. Itu bisikan-bisikan setan kan? Ya, ternyata setelah Adam digoda sama iblis, Adam nggak pernah digoda. Nggak, pokoknya saya nggak mau. Kata Allah, jangankan saya memakan, deketin aja saya nggak boleh. Ternyata Adam nggak kuat digoda. Biasa yang namanya iblis, kalau udah nggak kuat menggoda lakinya, dia pindah kepada bininya. Sama, sekarang juga ada begitu. Ada di bank kredit, lakinya ditawarin, bang, ada TV bagus nih bang, 30 ribu bang, murah. Kata lakinya, udah, orang TV tabung juga masih bisa dibantu. Ternyata lakinya kalau kena tergoda, bininya digoda. Oh, bilangin sama laki lo, emang apa? Itu ada TV murah 30 ribu. Udah bilangin, yang namanya laki kalau udah digoda sama bini, biasa hebat apapun pasti cair. Sama begitu juga nih, kejadian ini udah lama. Ya, jadi Nabi Adam nggak pernah digoda, rupanya iblis menggoda Siti Hawa. Hawa, bilang itu sama ayam beb. Ya, kalian itu gak boleh makan buah ini karena Allah gak mau kalian itu ada di dalam surga buat selama-lamanya. Udah bilang rayu sama ayam beb, suruh makan buah ini biar kalian bakalan tinggal di dalam surga untuk selama-lamanya. Ternyata membisikkan kepada Nabi Adam. Dihampirilah Nabi Adam. Dihampiri Nabi Adam, ternyata dirayu sama Siti Hawa. Wahai ayam beb, kamu tahu nggak kenapa kita nggak boleh makan buah ini? Ya nggak tahu, karena ini perintah dari Allah. Saya loh beb, kalau ini kita nggak makan, kalau ini kita makan, kita bakalan hidup selamanya di dalam surga penuh dengan kenikmatan, apa bebas kita makan. Ternyata Adam terkena juga bukan rayu istrinya. Akhirnya dimakanlah buah duri tersebut. Setelah dimakan ternyata Allah marah. Wahai Adam, dari tiada engkau aku adakan, aku persilakan kamu makan apa yang ada di dalam surga. Kamu minum semaumu, kau makan semaumu. Tapi ingat Adam, jangan kamu dekati buah
pengemudi, ternyata kamu tidak mampu. Keluar kau Adam dari surga. Ternyata Adam dan Hawa diusir sama Allah dari surga. Ternyata Adam pun setelah diusir bertobat kurang lebih selama 40 tahun. Nabi Adam satu kali melakukan kesalahan, beliau bertobat minta ampun sama Allah selama 40 tahun. Selama 40 tahun, dan menurut riwayat Allah menerima taubatnya Nabi Adam itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Jadi amat sangat istimewa bulan Muharram ini, ya. Allah mengabulkan taubatnya Nabi Adam tepat pada tanggal 10 Muharram. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Ternyata di bulan Muharram ini kita diharuskan untuk memperbanyak taubat. Makanya kalau mau taubat jangan mungkin tua, ya. Begitu kita merasa salah, buru-buru kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ingat ampunan Allah jauh lebih besar. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, rahmatnya Allah jauh lebih besar. Jadi kalau mau taubat nggak usah menunggu tantangan. Kita nggak tahu kapan usia kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadikanlah momen bulan Muharram ini untuk kita banyak-banyak bertobat, banyak-banyak beristighfar. Jadi istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah taubatnya Nabi Adam. Kemudian kisah yang selanjutnya, Nabi Yunus. Kenal Nabi Yunus? Kenal nggak? Hah? Kenal di mana? Nabi Yunus itu seorang nabi yang mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Tapi sayang, yang didakwahin umatnya itu kalau kata orang sini mendablak. Tahu dablak enggak? Dablak, akak. Apa lagi ya? Ngeyel. Apa lagi itu? Nampung. Nah, gitu. Jadi kalau diceramahin, dia tutup kupingnya. Apa itu ceramah? Tidak munafik. Apa itu ceramah? Menghabis-habiskan waktu saja. Sampai-sampai ketika itu Nabi Yunus bilang sama umatnya, wahai umatku, kalau kalian tidak beriman kepada Allah, maka akan turun azab. Ternyata umatnya ngeyel. Hai Yunus, kapan mau diturunin ini azab? Iya, akan diturunkan azab. Gak usah akan Yunus, sekarang aja kalau bisa turunin azab. Ternyata umatnya ini nantangin Nabi Yunus. Nabi Yunus karena meragukan dengan janjinya Allah akan turun azab, ditinggal tuh umatnya. Jadi dapat tugas buat berdakwah. Belum selesai berdakwah, Nabi Yunus itu ninggalin umatnya. Dia pergi sampai akhirnya Nabi Yunus itu naik ke sebuah perahu. Begitu Nabi Yunus naik ke atas perahu, tiba-tiba di tengah lautan perahu macet. Begitu di perahu macet, ternyata perahu itu keberatan beban. Setelah ditelusuri, ternyata keberatan beban. Mau nggak mau harus ada salah satu penumpang yang diceburi di tengah lautan. Waduh, siapa yang mau naik perahu di tengah laut disuruh cebur, ya belum buat dijemput, kata mau. Sampai akhirnya diadakan undian. Jadi yang namanya keluar, dialah nanti yang bakal diceburi ke dalam lautan. Begitu dikocok keluar namanya Yunus. Waktu itu singkat pada orang jangan Yunus. Dikocok lagi keluar, dia lagi yang keluar Yunus. Sampai akhirnya Nabi Yunus ikhlas untuk ditenggelamkan di tengah lautan. Sampai akhirnya setelah dikocok keluar nama Nabi Yunus pun cebur ke tengah lautan. Sampai di tengah lautan Allah firmankan kepada ikan. Nah di sini banyak ada yang mengatakan ikan hiu, ikan paus. Tapi kalau menurut versi ini adalah ikan nun. Ya, ikan nun Allah perintahkan, wahai ikan nun, silakan kau makan Yunus, tapi ingat jangan sampai dipapak. Ya pokoknya ditelan aja ditelan. Begitu udah masuk ke dalam perut ikan, disitulah yang dikatakan oleh Al-Quran, fi salasi zulumat, dalam 3 kegelapan. Kegelapan pertama adalah kegelapan di dalam perut ikan. Kegelapan
Kegelapan kedua adalah kegelapan di dalam dasar lautan. Kegelapan yang ketiga adalah kegelapan di tengah malam. Jadi Nabi Yunus di dalam perut ikan, dia berada dalam kegelapan, menyesali perbuatannya. Sampai akhirnya dia pun membaca istighfar. Ada yang tahu nggak istighfarnya Nabi Yunus? Nah, sering ini, ayo, apa saya? Ya, sini. Gue kasih bocor dong. Apa istighfarnya Nabi Yunus? Dikit lagi. Jadi ceritanya Nabi Yunus itu dia taubat sama Allah dalam pernikahan. Dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dibacain istighfarnya Nabi Yunus. Ikan di dalam perutnya embok, sakit perut. Bukan di dalam lautan mau nyari apa kemana kalau ketemu. Sampai akhirnya itu ikan oleng. Begitu ikan oleng dia naik ke atas daratan, dia muntahin isi perutnya, keluarlah Nabi Yunus, dan ini pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus itu pada tanggal 10 Muharram. Jadi banyak artinya ketika kita bertobat minta ampun kepada Allah, apalagi di hari baik, bulan baik, Nabi juga mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan sahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan suci Ramadan adalah bulannya Allah. Maka Muharram ini disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengistimewakan, pertama tadi Allah terima taubatnya Nabi Adam, yang kedua Allah terima taubatnya Nabi Yunus, yang ketiga Allah menyelamatkan Nabi Nuh dari bahtera banjir. Itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Jadi kalau bicara Muharram, itu tadi yang saya sudah bilang, di Al-Quran itu Allah sudah menyatakan ada 12 bulan. Jadi bukan baru bulan Muharram. Dari pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi, bulan Muharram ini sudah ada. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh sama, beliau itu dapat tugas dari Allah untuk berdakwah di tengah umat, sama umatnya itu dapat. Jadi orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Yahudi waktu itu pada nggak mau beriman sama Nabi Nuh. Sampai akhirnya Nabi Nuh itu minta sama Allah, ya Allah ya Rabb, kalau begini caranya saya hampir-hampir kagak kuat untuk berdakwah. Jadi mau kamu apa Nuh, kata Allah, kalau saya mau begini aja dah. Udah itu orang-orang kafir habiskan saja. Sebab kalau nggak dihabisin ntar beranak pinak, anaknya juga bakalan tidak mau beriman kepada engkau. Biasanya kalau orang tuanya kayak begitu, anaknya juga agak jauh kayak begitu. Ada istilah bapak kalong, anak kampret. Bapak itu kan nyolong, itu kan nyopet. Anak potong kopi bapaknya, anak bagaimana bapak? Makanya permintaan Nabi Nuh ketika itu, ya udah ya Allah, habiskan saja dari orang-orang kafir. Sampai akhirnya ya udah, kalau memang kau mau aku menghabiskan orang-orang kafir, nanti akan aku turunkan banjir. Sekarang kau buat perahu. Buatnya dari apa? Buat dari kayu. Kayunya dari mana? Kau nanam dulu. Nanamnya dari apa? Yang dari pohon. Jadi inilah yang namanya perjuangan. Yang namanya usaha dari hasil itu butuh dengan perjuangan. Seperti tadi dibilang ya, musola yang kecil seperti ini, kita doakan ke depan menjadi masjid yang besar. Ya. Sama Nabi Nuh pun membuat perahu, nggak langsung ujuk-ujuk disediain kayu langsung ada, enggak. Ada yang namanya proses. Dia nanam pohon dulu, setelah pohonnya besar barulah Nabi Nuh membuat perahu. Ketika Nabi Nuh membuat perahu, tiba-tiba orang kafir makin menjadi-jadi. Lihat tuh si Nuh, ngapain dia bikin perahu? Laut kagak ada, banjir juga gak ada. Emang itu Nuh parah, gak ada otaknya si Nuh. Katanya begitu Ustaz. Bukan yang itu ya, bukan. Nuh
yang gak senang sama Nabi Nuh. Dia datang berbondong-bondong. Ngapain? Pengen buang hajat. Kalau bahasa itu pengen berak ya. Dan datang satu-satu perut, dia naik ke atas perahu, dia berak. Dapat 2 tumpuk, dia pulang. Dia panggil lagi temannya. Lu mau kemana? Gua mau pergi Nabi Nuh. Mau ngapain? Mau setoran. Dia nongkrong, dapat 5 tumpuk, pulang. Pokoknya itu sampai akhirnya perahunya Nabi Nuh penuh dengan kotoran manusia. Yang terakhir ada aki-aki itu kejian tahu tidak? Ya, bestu jalan begitu doang, digotong datang itu ke atas kapalnya Nabi Nuh. Mau ngapain kau? Ini tampung sisa semalam. Akhirnya tuh aki-aki dalam keadaan pencet, dia naik ke atas kapal, dia nongkrong. Dapat 3 tumpuk, rupanya nih aki-aki pengen berdiri. Begitu dia lagi berdiri, rupanya kepleset. Dia kepleset, jatuh di tumpukan kayu orang. Anehnya, ini yang bikin aneh. Ajaib perahunya Nabi Nuh. Begitu tadi dia datang digotong, pas sudah selesai buang hajat, dia bangun berdiri, itu penyakitnya sembuh. Orang kaget. Loh ini aki-aki tadi jalan pencet-pencet, sekarang gak keponat. Dia turun dari kapal, ditanya sama orang, "Kong, tadi perasaan jalan pencet-pencet." "Iya, berobat di mana Kong?" "No, di perahunya Nabi Nuh." "Kasih banyak." Itu orang yang sakit mata datang, dia jelek, dia lewat mata. Orang yang sariawan sampah jelek, sampai ada yang bawa rantang, ada yang bawa ember, ada juga yang bawa galon. Itu sampai yang namanya kotoran di dalam perahunya Nabi Nuh habis bersih. Begitu udah bersih perahu jadi, Nabi Nuh kumpulin umatnya. "Wahai umatku yang beriman kepada Allah, silakan kau masuk ke dalam perahuku." Semua mereka masuk, sampai binatang-binatang pun diajak masuk. Setelah masuk, Nabi Nuh kontrol. Dia udah masuk semua, udah tutup pintu perahu, semuanya. Nabi Nuh kontrol, dia cari anaknya. Siapa nama anak Nabi Nuh? Ya, yang jauh dah, Kan'an. Nama anak Nabi Nuh Kan'an. Nabi Nuh cari di belakang kapal, dia cari, "Mam, lihat anak saya datang, Mam." Kagak lihat Nuh. Dia naik lagi ke kamar. "Mas, lihat anak saya enggak Kan'an?" "Kagak ada Nuh." Sampai akhirnya Nabi Nuh naik ke atas sebuah kapal. Di situ Nabi Nuh melihat ternyata Kan'an itu kumpul sama orang-orang kafir. Inilah potret anak sekarang, ya. Kebanyakan mereka tenggelam dengan pergaulan yang tidak jelas. Terima kasih Pak. Tinggal kopinya belum ini. Tadi saya baru sampai sama air putih. Sampai sini air putih. Ini kalau kata di si Jepang Pak, pada berenang ini. Kopinya kagak. Lanjut lagi. Sampai akhirnya Nabi Nuh teriak. Nabi Nuh itu memanggil putranya dari atas kapal ke bawah, dia panggil, "Ya bunayya irkam ma'ana." Wahai Kan'an putraku, kemarin perahu akan berjalan dan sebentar lagi akan turun hujan, banjir besar akan melanda negeri ini. Apa jawab Kan'an ketika itu? "Wahai ayah, aku tidak akan ikut dalam rombonganmu. Seandainya turun hujan dan banjir terjadi, maka aku akan naik ke atas sebuah gunung dan di situ aku akan selamat." Sampai akhirnya terjadilah hujan besar dan kapal pun sudah mulai naik. Sampai akhirnya air pun sampai di atas sebuah gunung. Kan'an nekat naik ke atas sebuah gunung. Ternyata Kan'an tidak selamat. Apa kata Allah? "Innahu laysa min ahlika, innahu amalun ghairu salih." Wahai Nuh, Kan'an itu adalah bukan dari keluargamu, karena dia sudah melakukan perbuatan yang tidak soleh. Ini potret zaman sekarang. Kadang-kadang ayahnya rajin ke masjid, emaknya rajin ke majelis taklim, anaknya kayaran kemana-mana. Ini potret zaman sekarang, dan ini pun sudah terjadi di zaman Nabi Nuh. Tapi kita selaku orang tua tetap biar bagaimanapun sampaikan kepada anak-anak kita untuk kita didik
dengan pendidikan agama. Perkara dia mau ikut kagak yang penting udah kita sampaikan. Bicara masalah hidayah ini bukan haknya kita. Hidayah adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya terjadi banjir. Setelah terjadi banjir dan Allah menyelamatkan Nabi Nuh beserta rombongannya dari bencana banjir, itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Jadi banyak keistimewaan bulan Muharram ini. Dan diantaranya lagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu lahir dari keluarga yang tidak beriman kepada Allah. Yang mirisnya lagi ayahnya. Nabi Ibrahim itu berdakwah mengajak kepada agama tauhid, tapi ayahnya yang bernama Azar malah seorang pembuat patung yang dijadikan sembahan oleh umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu. Ada satu ketika Raja Namrud itu mau ibadah, dia lihat di tempat peribadatannya, ternyata patung-patung itu hancur berantakan. Cuma disisain satu patung yang besar dengan menggunakan kapak. Raja Namrud itu berkata, siapa yang telah menghancurkan patung-patung ini? Waktu itu ada yang melihat Ibrahim, wahai Raja Namrud. Udah, kalau begitu cari Ibrahim, kita sidang Ibrahim. Akhirnya dicari, setelah ketemu Nabi Ibrahim dan diputuskan bahwa Nabi Ibrahim bakalan dibakar. Udah, semua pasukan siapkan pembakaran yang sangat panas, buat api sebesar-besarnya. Akhirnya ketika api sudah bergejolak, Nabi Ibrahim pun siap untuk dimasukkan. Tentara-tentara Allah pun yang berupa angin, berupa air datang menghampiri Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, maukah engkau aku selamatkan? Begitu api sudah berkobar, nanti aku padamkan dengan angin, aku padamkan dengan air. Apa jawab Nabi Ibrahim? Tidak perlu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kata Nabi Ibrahim, cukuplah Allah sebagai penolong aku. Ternyata benar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mau dimasukkan ke dalam api, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada api, kata Allah, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ketika itu pas Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, tidak sehelai rambut pun yang kena api terbakar. Dan diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam dari pembakaran Raja Namrud itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Jadi kalau kita bicara bulan-bulan Muharram, ini banyak kisah-kisah sejarah Nabi yang diselamatkan oleh Allah, diterima taubatnya oleh Allah, tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan-amalan bulan Muharram, pertama kita disuruh banyak istighfar. Istighfar banyakin. Istighfar itu ucapan apa sih? Istighfar apa? Astagfirullahaladzim. Permintaan maaf kita kepada Allah. Dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah SAW beliau itu beristighfar dalam satu hari satu malam aksar min mi'ah marat, lebih daripada 100 kali. Padahal Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul yang hidupnya itu sudah dijamin oleh Allah buat masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga dalam satu hari beliau istighfar lebih daripada 100 kali. Pertanyaannya buat kita yang belum ada jaminan masuk surga, kadang-kadang masih malas untuk melakukan istighfar. Ya, mulai sekarang ini mumpung hari raya bulan baik, banyak-banyak tobat, banyak-banyak beristighfar. Yang kedua, sedekah. Kayak tadi sedekah anak yatim kan? Yang Nabi mengatakan, man masaha yadahu ala ra'sil yadi fi yaumin Asyura, radallahu ta'ala lahu bi kulli sya'ratin darajatan. Siapa orang yang mengusap kepala anak yatim pada tanggal 10 Muharram, maka Allah akan menambah derajatnya. Allah akan mengangkatnya sebanyak rambut yang ada di kepala anak yatim. Jadi bukan berarti anak yatim yang kepalanya botak terus kita usap-usap karena pahala, bukan. Ya, tetap mendapatkan pahala. Sedekah. Jadi kalau kita bersedekah ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sudah terkubur di alam kubur, mereka minta bangkit lagi supaya mereka bisa bersedekah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu
Fasadaqtu wa aku minas sholihin. Ya Allah, seandainya Kau berikan aku kesempatan untuk kembali ke dunia walaupun cuma sedetik, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Itu permintaan orang yang di dalam kubur. Cuma gara-gara nunggu dunia, dia lupa atau malas buat bersedekah. Makanya kita yang masih hidup jangan pelit-pelit, apalagi kalau di panitia kayak begini, ya gedenya mulai dikeluarin. Ya, siapa orang yang bersedekah, insya Allah kata Nabi, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Kemudian amalan selanjutnya apa? Banyak-banyak membaca Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran itu, kata Allah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab suci Al-Quran ini, kata Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Kata Allah, hudan, Allah jadikan sebagai petunjuk lil muttaqin, buat orang-orang yang bertakwa. Pertanyaan saya, kita di sini semua orang yang beriman atau bukan? Beriman. Yakin bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia? Yakin? Ada surga dan neraka? Yakin? Sekarang pertanyaan saya, pengen masuk surga, pengen masuk neraka? Sudah. Kalau kita pengen masuk surga tapi kita nggak pernah melihat buku petunjuk menuju ke arah surga, jangan harapkan kita bisa nyampe surga. Saya nggak tahu di sini, saya juga belum ada petunjuk saya bisa sampai kemari. Sama surga, pengen masuk surga, tapi petunjuk yang Allah berikan nggak pernah dibaca. Jangan harap kita bisa masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam di dalam Al-Quran. Allah di dalam Al-Quran, siapa orang yang berpaling menjauh daripada ayat-ayat suci Al-Quran, maka akan aku berikan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti pada hari kiamat akan aku bangkitkan dalam keadaan buta. Kemudian orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta, mereka berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Rabb, kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta? Allah katakan, dulu ketika ada peringatan dariku, engkau lupakan. Wa kadzalika al-yawma tunsa, dan hari ini engkau dilupakan. Berapa banyak orang-orang yang di dunia yang bisa melihat, tapi mereka rajin menghafal Quran, mereka rajin membaca Al-Quran, dan mereka yang di dunia tidak bisa melihat, kalau nanti di akhirat mereka akan bisa melihat. Tapi ironisnya kita yang hidup di dunia, yang kita bisa melihat, lantaran kita jauh dari peringatan Allah, nanti naudzubillah kita akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka dari dulu rajin-rajin baca Al-Quran. Ya, walaupun kita belum bisa satu hari satu juz, minimal satu hari satu lembar. Yang dikatakan iqra'u Al-Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan datang syafi'an li ashabihi, menjadi sahabat, menjadi penolong buat orang-orang yang selama di dunia gemar membaca Al-Quran. Jadi amalan-amalan di bulan suci bulan Muharram ini, mari sama-sama kita manfaatkan. Jangan sampai ada istilah pepatah begini, jangan kita menjadi seekor ayam yang mati kelaparan di dalam lumbung padi yang banyak padinya. Ayam mati kelaparan di dalam lumbung padi, padahal padinya banyak. Ini berarti ayamnya apa nih? Kagak mau makan. Jangan sampai kita berada di bulan Muharram, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala-pahala yang sangat besar, tapi kita lewati Muharram begitu saja. Kita nggak mau puasa tanggal 9, nggak mau puasa tanggal 10, nggak mau bersedekah kepada anak yatim, nggak mau membaca Al-Quran. Begitu Muharram lewat, kita kehilangan kesempatan. Apakah ada jaminan kalau bukan kita bisa bertemu dengan Muharram lagi? Belum ada. Maka dari itu, mumpung Muharram ini baru berjalan 10 hari, masih ada sekitar 20 hari lagi, kita manfaatkan. Jangan sampai Muharram ini berlalu begitu saja. Kayaknya saya udah gak kuat ini ya, pengen ngopi nih. Aduh, mudah-mudahanlah kita yang hadir di sini Allah jadikan hamba-hamba Allah yang beriman, yang soleh, yang taat.
bukan cuma malam hari ini kita dikumpulkan, tapi kelak nanti pun kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya mau kasih lagi hadiahnya. Masih berkaitan dengan bulan-bulan Islam. Yang tahu angkat tangan. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad terjadi pada bulan apa? Yo, ibu-ibu juga tahu apa-apa. Yo, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad terjadi pada bulan apa, Bu? Kocak dulu. Jangan bocah. Ayo, nggak tahu. Ya kita masih main. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua dan kita bisa memanfaatkan bulan Muharram ini yang disebut dengan syahrullah, bulannya Allah, supaya jangan sampai kita lewat bulan Muharram dan kita dapat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Jadi tausiahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan disampaikan di kehidupan sehari-hari, karena di bulan Muharram ini banyak hikmah, banyak amalan